الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa ing ta'ajab bila mana kamu terheran-heran wahai Muhammad dengan pembohongan mereka orang-orang kafir kepadamu. Fa'ajabun maka ketakjuban yang hakiki. Qauluhum adalah ketakjuban yang seharusnya ditakjubi, maksudnya terkeheranan yang seharusnya diherani. Qauluhum adalah perkataan mereka. Lebih heran lagi perkataan mereka, aidha kunna, apakah ketika kita nanti adanya kita turaban sebagai tanah, inna apakah sungguhnya kami lafi khalqin, sungguh di dalam penciptaan jadidin yang baru. Apakah nanti ketika kami sudah jadi tanah kemudian kami jadi ciptaan baru lagi? Apa mungkin yang seperti itu? Mati ya sudah mati, habislah jadi tanah, kata mereka. Mereka terheran-heran. Lebih mengherankan lagi itu kalau mereka sampai terheran-heran itu. Lawang mereka asalnya tidak ada apa-apa, Adam sama sekali diciptakan oleh Allah. Kemudian mereka itu masih ada bekasnya, kemudian dibalikan lagi, dihidupkan lagi, ya lebih mudah dah. Bagi Allah sama saja sebetulnya itu. Dari Adam menjadi wujud, dari tulang menjadi wujud lagi, itu ya sama saja. Kalau Allah sudah pengen bangkitkan lagi ya bangkit. Karena wujudnya makhluk itu kalau Allah berkehendak, jadilah wujud. Kalau tidak berkehendak wujud, ya tidak wujud. Tidak aja. Ulaika mereka itu semuanya. Ulaika alladzina ulaika mereka semuanya alladzina adalah orang-orang kafaru yang mereka mengkafiri, kafaru yang mereka kafir bi rabbihim Tuhan kepada Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu al-aghladu belenggu fi anaqihim dalam leher-leher mereka. Wa ulaika dan mereka itu ashabun nari adalah penduduk api neraka, mereka itu fiha di dalam neraka. Wa ulaika dan mereka itu ashabun nari adalah penduduk neraka. Mereka itu fiha di dalam neraka khalidun, kekal semuanya. Wa yasta'jilunaka dan mereka mempercepat kepada kamu bisayyi'ati dengan datangnya azab, keburukan maksudnya azab. Qablal hasanati sebelum kebaikan, yaitu sebelum datangnya rahmat mereka sudah minta azab. Waqad khalat dan sungguh telah lewat min qablihim sebelum mereka al-masalatu kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah, dihukum oleh Allah. Wa inna rabbaka sungguhnya Tuhan kamu ladu maghfiratin adalah zat yang mempunyai pengampunan, suka mengampuni linnasi kepada para manusia ala dzulmihim atas kedzaliman manusia. Wa inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu ala syadidul iqab sungguh sangat dahsyat hukumannya, sangat kuat hukumannya. Memang Allah itu adalah Maha Pengampun, tapi kamu juga harus ingat sungguhnya Tuhanmu itu juga Maha kuat, Maha dahsyat, yaitu hukumannya. Ladu maghfirah ya, tapi lasyadidul iqab juga. Sehingga kalau orang itu memikirkan seperti ini, biar ada roja, tetapi rojaknya itu gak terus akhirnya menghilangkan khaufnya kepada Allah. Nah kadang-kadang roja Allah ampuni nanti, ampuni lagi, maksiat Allah Maha Pengampun, maksiat lagi Allah Maha Pengampun, lama-kelamaan keluar nanti iman. Sebenarnya kalau orang itu takut tok saja tidak ada roja, nanti akhirnya putus asa. Sehingga ya makanya ada dua ini, antara khauf dan roja itu ada keseimbangan. Kalau orang itu masih sehat, maka hendaknya dikuatkan yaitu khaufnya supaya bisa menjaga diri, menahan nafsu,
menahan diri dari semua kemaksiatan. Tapi kalau orang itu sudah dalam keadaan mau mati, lebih baik diperbanyak yaitu rojaknya. Allah Maha Pengampun. Allah Maha dengan karena apa? Ana inda dzanni abdi bi. Allah itu mengikuti prasangka keyakinan hambanya kepada Allah. Kalau berprasangka Allah itu Maha Pengampun, padahal dia betul-betul ampunan ketika mau mati, lah itu cocok gitu. Kalau suudzon enggak boleh, malahan mau mati suudzon wis Gusti Allah ya aku mati tenan mlebu neraka aku kalau lahir itu enggak itu. Wah, mlebu neraka tenan itu. Hati-hati kalau ketika sudah atau sakaratul maut orang itu banyak roja. Tapi nanti kalau ketika masih sehat banyak yaitu khauf. Itu tertib-tertibnya. Wallahu a'lam. Wa yaqulu dan berkata alladzina kafaru orang-orang yang kafir laula unzila mbok yauta hendaknya diturunkan alihi kepada Nabi Muhammad ayatun ayat min rabbih dari Tuhannya Nabi Muhammad kayak seperti tongkatnya Nabi Musa atau tangan putihnya Nabi Musa atau untanya Nabi Soleh atau apalagi lah mukjizat. Loh, Nabi Muhammad ini diutus bukan untuk mendatangkan ayat, bukan. Nabi Muhammad ini diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang mau ya selamat, yang enggak mau ya mampuslah dia habis ya maksudnya Allah. Itu saja. Maka kan innama anta mungdir. Innama anta hanyalah kamu Muhammad mungdirun orang yang beri peringatan. Imanlah kepada Allah. Kalau tidak nanti Allah akan mengadab kamu di dunia ataupun di akhirat. Kalaupun kamu belum diadab di dunia, mesti akan kena adab di akhirat. Itu. Mungdir itu memberi peringatan, menakut-nakuti orang kafir akan adabnya Allah, kemarahan Allah. Walikulli qaumin dan setiap kaum hadin seorang yang memberi petunjuk supaya mereka dapat menghamba kepada Allah, kembali kepada Allah, yaitu Nabi yang mengajak mereka kepada Tuhan mereka. Kalaupun para anbiya itu membawa ayat atau mukjizat, itu adalah dari Allah, bukan kehendaknya atau karangannya para anbiya, bukan. Allah yang akan dikasih. Maka Nabi Musa itu ya datang-datang hanya membawa tongkat. Tongkatnya apa? Ya kayu, sama dengan kayu-kayu di dunia ini. Bukan kayunya yang sakti. Wah, aku pengen tak cari tongkatnya Nabi Musa itu. Siapa tahu tak pukulkan di kali ini biar jadi sat kalinya bisa diambil ikan-ikannya nanti. Loh, kayak memukulkan kamu 1000 kali 10 kali sampai ceklek tongkatnya ya enggak akan berubah, bukan tongkatnya. Tetapi mukjizat itu dari Allah, bukan dari tongkat, itu bukan tongkat sakti. Kan tangan jadi putih mencorongnya Nabi Musa itu bukan tangannya Nabi, karena Allah buat mencorong. Seperti itu. Makanya Nabi Musa itu asalnya juga tongkat biasa aja. Begitu tamatil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu? Tongkat katanya. Qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Aku buat untuk bersandaran, aku buat untuk mencari makanan kambing-kambingku dan juga banyak manfaatnya. Qala alqiha ya Musa. Wahai Musa, jatuhkanlah tongkatmu. Jatuhkan. Begitu dijatuhkan, wa idza hiya hayyatun tas'a, jadi ular. Allah yang membuat jadi ular. Bukan tongkatnya sakti, bukan. Allah kun jadilah ular. Seperti itu. Jadi itu bukan dari Nabi Musa, bukan kesaktian Nabi Musa pula juga tidak. Nabi Musa juga enggak tahu. Itu juga tongkat biasa. Hanya kayu. Kayu itu hanya makhluk. Makanya ketika diminta datangkanlah ayat. Nah, loh, tugasnya Nabi bukan mendatangkan ayat, hanya menyampaikan. Ayat itu dari Allah. Mukjizat dari Allah. Nabi enggak bisa mendatangkan ayat. Bukan tukang sulap, bukan tukang sihir, bukan.
Tetapi ayat itu yang mendatangkan, yang memberi Allah. Kalau Allah pengen datangkan, datangkan. Kalau enggak pengen datangkan, ya enggak datang. Allahu a'lamu, Allah ya Allah, ya'lamu mengetahui ma perkara tahmilu, yang mengandung kullu unsa setiap wanita. Wa ma dan perkara taghidu yang berkurang. Al-arhamu rahim-rahim. Wa ma dan perkara tasdad yang bertambah dari rahim. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu indahu di sisi Allah bimikdarin dengan ukuran. Semuanya sudah diukur, tidak akan bisa melewati ukurannya itu, ditakdir, diukur sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penciptaan ini ya aneh juga itu, di dalam perut ibu kita ini. Jadi manusia itu ya aneh. Di manusia itu dari satu sel saja, kemudian bertambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, berkurang, ada yang bertambah, ada yang berkurang, ada yang selnya mati. Jadi sel itu satu membelah menjadi dua, dua menjelah dari empat, empat menjelah dari lima, terus tambah. Kemudian yang bagian kini tidak tambah, ini berkurang, ini bertambah, akhirnya bentuknya titik panjang. Kalau sama saja bulat kan, ya kan? Enggak, ada sebagian yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang dikurangi sama Allah. Kemudian jari-jari telapak tangan ini dulunya enggak pisah-pisah begini. Tubuh juga tidak bisa, semua satu, ini satu. Itu kayak sosis gitu. Kemudian kayak diukir sama Allah, dikurangi, membelah menjadi tangan, membelah menjadi kaki. Dari tangan membelah lagi, ada yang dikurangi, mati. Kemudian membelah lagi menjadi menjadi jari-jari, membelah lagi, terus begitu. Sehingga ini membelah sebagian berkurang, sebagian bertambah, sehingga ada yang nongol hidungnya, yang melesek ini apanya. Jadi begitu. Paham tidak? Makanya dikatakan ini sih, Masya Allah ini. Allah yang Maha tahu, mana yang berkurang, harusnya bertambah, atau kurang, tambah, artinya seperti mengukir itu. Begini kok kebetulan? Enggak, ini penciptaan, ini bukan kebetulan. Wa kullu syai'in indahu biqdar. Alimul ghaibi, beliau Allah zat yang Maha mengetahui ghaib, wa syahadati yang mengetahui yang nampak, apa yang tidak nampak, apa yang nampak semuanya diketahui oleh Allah. Al-Kabir yang Maha Agung, Al-Muta'al yang Maha Tinggi. Sawa'un minkum, sawa'un sama minkum dari kalian, man orang asara yang melirihkan al-qawla perkataan, wa man jahara bihi dan orang yang mengeraskan perkataannya, wa man dan orang huwa yang dia itu mustahfim bersembunyi bilaili di waktu malam, wasaribun dan yang terang-terangan berjalan di jalannya bin nahari di waktu siang, lahu bagi Allah mu'aqibatun para malaikat yang bersilih berganti, min baini aidihi di depan dia orang tadi, wa min khalfihi dan dari belakangnya orang tadi yang menjaga manusia, yahfadunahu malaikat-malaikat itu menjaga manusia tadi, dari mir rabbihi dengan perintah min amrillahi dengan perintah Allah, min amrillahi dengan perintah Allah, menjaga dari masuknya jin, masuknya setan. Jadi kamu itu kalau enggak dijaga sama malaikat, itu setan-setan jin-jin masuk dalam pembuluh darahmu, habis kamu langsung ngomong sendiri. Maka itu sebenarnya yang menjaga malaikat. Dan banyak musibah-musibah yang lain, bermacam-macam masalah, termasuk dijaga dari penyakit. Itu katanya manusia itu penuh, katanya derembel itu kuman-kuman penyakit itu nempel semua pada tubuh manusia. Ya enggak apa-apa, hidup juga, enggak masalah. Begitu. Penyakit apa ya macam-macam, ya ada corona macam-macam itu. Macam-macam penyakit nempel manusia, tapi itu dijaga oleh malaikat. Kalau malaikat sudah enggak jaga, mati. Nah, mereka akan masuk berbagai macam itu menjaga. Bahkan dikatakan yang menjaga itu sampai 10, itu selain Raqib dan Atid. Selain penjaga pencatat amal itu masih 10. Depan 1, belakang 1, kanan 1, kiri 1, matanya di bagian mata 2. Bagian mulut 2, bagian bibir
bagian mulut 2 untuk kemudian bagian menjaga bibir 1. Ada lagi apa lagi? 10 itu ada yang mengatakan itu sampai 10. Malaikat yang membawa yang menjaga itu. Oh, ada lagi satu lagi di ubun-ubunnya bagian atasnya 1. Nah, di ubun-ubun 1. Nah, itu jadi 10 itu dari itu. Ubun-ubun 1, depan, belakang, kanan, kiri, mata 2, di bibirnya 1, kemudian di mulutnya 2. Di bibir mulutnya ada 2. Khusus bibir 1, ada di mulut semuanya itu ada 2 lagi khusus untuk menjaga orang untuk nulis selawat itu. Wa idza arada innallah sungguhnya Allah la yughayyiru tidak merubah ma biqaumin keadaan yang ada kepada kaum, yaitu kenikmatan yang ada pada kaum, hatta yughayyiru sehingga mereka merubah sendiri ma bi anfusihim keadaan pada diri mereka dengan bermaksiat. Selagi mereka tidak maksiat, keadaannya terus dijaga oleh Allah, dikasih nikmat. Tapi kalau mereka sudah banyak maksiat, keadaannya akan dirubah sehingga jadi keburukan-keburukan akan berdatangan kepada orang ini. Penderitaan, kesukaran, kesusahan. Makanya orang-orang kafir itu orang yang susah. Orang-orang kafir enggak ada bahagia, sungguh susah saja. Mereka itu gundah gulana, tidak ada ketenangan dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka punya harta banyak pun, yang punya harta susah tetap. Orang kafir enggak. Makanya itulah orang kafir itu ciri khasnya adalah menghibur diri atau melupakan kesusahan. Apa? Mereka menghibur dengan musik-musik supaya hilang kesusahannya. Belum hilang juga. Maka mereka pengen menghilangkan kesusahannya dengan khamr. Minum sebanyak-banyak sampai mendem itu biar hilang susahnya. Enggak hilang juga. Akhirnya mereka makan pil anjing, ya, itu, semua obat dimakan biar hilang susahnya enggak hilang, yang hilang nyawanya malahan, habis malahan. Itu orang kafir itu begitu, mereka itu susah betul, orang susah, maksudnya itu menderita, hidupnya itu menderita. Orang itu tukang maksiat, mesti hidupnya menderita, mesti begitu. Walaupun ditutupi seperti apapun, mereka tidak akan dapat menutupinya. Itulah maka ciri khas ahli maksiat, orang fasik atau orang kafir mesti adalah menghibur diri. Amalannya itu menghibur diri. Wa idza arada biramana menginginkan Allah biqaumin su'an, dengan suatu kaum su'an, suatu keburukan yaitu adab. Fala maradda lahu, maka tidak ada yang bisa mencegah Allah, yang menolak Allah, wa ma lahum tidak ada bagi mereka min dunihi dari selain Allah, min wal dari pembela yang dapat mencegah datangnya adabnya Allah kalau sudah Allah kehendaki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina اللهم ارحم محمد سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح محمد سيدنا محمد، آل بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.